Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Fauzia Jiriani. Saya dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Langsung saja ke videonya. Nah, pengertian beriman kepada hari akhir. Secara bahasa, hari akhir disebut juga Yaumuddin atau hari pembalasan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat keempat. Hari akhir juga disebut Yaumul Qiyamah, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Yaum berarti hari dan kiamat berarti penegakan hukum. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut dengan isi-isinya, dan juga berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir berarti kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhiri hidup dan kehidupan alam semesta ini. Lalu, semuanya dibangkitkan dari alam kubur untuk ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya bagi seluruh makhluknya. Nah, hukum beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang 6 dalam Islam. Iman kepada hari akhir hukumnya itu wajib atau fardu ain. Artinya, setiap pribadi muslim dan muslimah wajib percaya dan juga yakin seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu ada dan juga akan benar-benar terjadi. Seseorang yang mengingkari adanya hari akhir dapat dinyatakan murtad atau keluar dari Islam. Status keimanannya menjadi hilang, lalu seluruh amal solihnya menjadi lenyap dan sia-sia. Status iman dan Islamnya dapat diraih kembali jika pelakunya bersedia melakukan taubatan nasuha. Hari akhir dalam pandangan Islam. Nah, secara garis besar, hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro. Sugro itu artinya adalah kecil atau sebagian. Jadi, kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian atau kehancuran bagi makhluk, baik secara individu, kelompok, ataupun lokal. Contohnya adalah seperti kecelakaan, bencana alam, wabah penyakit, sakit, dan kematian, dan juga yang lain-lain. Kiamat sugro ini sebenarnya telah tampak tanda-tandanya sejak lama. Di antaranya, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, terbelahnya bulan pada masa Nabi Muhammad SAW, wafatnya Nabi Muhammad SAW, setelah itu ada penaklukan Baitul Maqdis, wabah penyakit taun, munculnya banyak fitnah, urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, orang miskin yang mendadak menjadi kaya raya, dan juga lain-lain. Kiamat kubro. Kubro berarti besar atau dahsyat. Kiamat kubro artinya adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sebelum kiamat kubro benar-benar terjadi, maka sebelumnya ada tanda-tandanya. Di antaranya seperti munculnya asap, dajjal, binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Isa bin Maryam, adanya Ya'juj dan Ma'juj, 3 gempa yang keluar dan yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Nama-nama lain hari akhir. Hari akhir sebagaimana disebutkan Al-Quran dan hadis, Nabi SAW
memiliki nama-nama, diantaranya Al-Qari'ah yang menggemparkan, Al-Ghasyis peristiwa yang dahsyat, Ar-Rajifah yang menggetarkan, As-Sa'ah kehancuran, At-Tammah bencana, Al-Waqi'ah peristiwa pasti terjadi, dan masih banyak sekali yang lain-lainnya. Periode hari akhir. Setelah alam semesta ini hancur secara total dan kehidupan semua makhluk berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut adalah yang pertama ada Yaumul Ba'ts. Secara bahasa, kata yaum berarti hari dan ba'ts berarti kebangkitan. Yaumul Ba'ts berarti hari kebangkitan. Secara istilah, Yaumul Ba'ts adalah hari di mana seluruh makhluk Allah dibangkitkan dari alam kuburnya. Peristiwa ini terjadi setelah hancur leburnya alam semesta, beserta dengan isi-isinya, yakni setelah terjadi kiamat kubro. Yang kedua ada Yaumul Hasyr. Kata hasyr artinya berkumpul, sedangkan mahsyar berarti tempat berkumpul. Jadi Yaumul Hasyr berarti hari berkumpul, sedangkan Yaumul Mahsyar berarti hari di mana ada tempat berkumpul. Secara istilah, Yaumul Hasyr ini adalah hari di mana semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat yang sangat luas setelah bangun dari alam kubur. Yaumul Mahsyar berarti hari di mana ada tempat untuk berkumpul bagi seluruh umat manusia. Yaumul Mahsyar maupun Yaumul Hasyr memiliki makna yang sama dan keduanya lazim disebut dengan padang mahsyar. Prosesnya adalah A. Berjalan menuju padang mahsyar. Dalam kondisi ini, manusia yang sedang digiring kepada Allah bermacam-macam. Ada yang berjalan kaki, ada yang tidak beralas kaki, ada yang telanjang, ada yang belum dihitan, ada yang berkendara, dan ada pula yang diseret di atas wajah mereka, yaitu orang-orang kafir. Demikian itu situasi kondisi manusia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Kendati demikian, akhirnya mereka diberi pakaian. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. B. Matahari panas yang menyengat. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat hingga keringat tersebut menggelapkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika mereka hidup di dunia. C. Ada naungan arsy. Di tengah cuaca terik matahari yang sangat panas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan terhadap golongan umat tertentu. Golongan orang itu adalah 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Golongannya adalah yang pertama ada imam atau pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Robnya. Ketiga, ada seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, ada dan seorang laki-laki yang diajak atau berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi.
lalu berlinanglah air matanya. Bendera padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti terdapat bendera-bendera atau liwa yang dipasang oleh para pemimpin kebenaran. Dan di bawahnya terdapat barisan-barisan pengikutnya. Yang pertama ada bendera liwa'us siddiqi, dikibarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bagi semua orang yang benar. Yang kedua ada bendera fuqaha untuk Mu'az bin Jabal yang berisi semua orang yang alim dalam fikih. Yang ketiga ada bendera zuhud dibawa oleh Zar al-Ghifari bagi semua manusia yang menjiwai, bersikap, dan berperilaku dengan zuhud. Yang keempat ada bendera agnia untuk Utsman bin Affan bagi orang yang dermawan. Yang kelima ada bendera syuhada untuk Ali bin Abi Thalib bagi setiap orang yang mati syahid. Yang keenam ada bendera Qura untuk Ubay bin Ka'ab bagi para Qori. Ketujuh bendera muazin untuk Bilal bin Rabah bagi para muazin. Yang kedelapan ada bendera orang-orang yang dibunuh dengan aniaya untuk Husain bin Ali bagi orang-orang yang dibunuh dengan aniaya. Lalu ada syafaat kubro. Peristiwa yang terjadi di padang mahsyar sangatlah dahsyat, sehingga setiap manusia mencari orang yang dapat memberi syafaat atau pertolongan agar Allah mempercepat keputusannya dengan baik. Setiap umat mengikuti nabinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh pada hari kiamat manusia menjadi berkelompok-kelompok. Setiap umat mengikuti nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semua orang berusaha menemui Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa untuk dapat memintakan syafaat kepada Allah. Tetapi mereka semua menolaknya. Hingga akhirnya manusia menemui Rasulullah SAW. Nabi bersabda, lalu mereka menemuiku dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, serta orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Maka mintakanlah syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau lihat sampai sedemikian beratnya dalam kurung yang menimpa kami? Maka aku pun pergi dan datang di bawah Al-Arsy, lalu bersujud kepada Rabb-Ku. Kemudian Allah membukakan dan mengilhamkan kepadaku sesuatu dari puja dan pujian indah yang tidak diberikan kepada selain diriku sebelumnya. Kemudian ada yang berkata, wahai Muhammad, bangunlah, mintalah, niscaya diberi, dan mohonlah syafaat, niscaya dikabulkan. Maka aku pun bangun dan berkata, wahai Rabbku, umatku, umatku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. 3. Ada catatan amal setiap manusia di padang mahsyar. Mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup selama kita hidup di dunia yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan juga Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia selama hidup di dunia. A. Ada pembagian buku catatan. Ketika lembaran catatan amal dibagikan, setiap umat berlutut di atas lutut mereka dan menanti panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia terkejut dan gemetar ketika namanya dipanggil untuk maju ke depan menerima buku catatan amal perbuatan. B. Buku catatan sebagai penghisap diri sendiri. Ketika buku catatan itu diberikan kepada manusia, maka dikatakanlah kepadanya, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapnya.
Surat Al-Isra ayat 13-14. Cara menerima buku catatan amal. Yang pertama, ada yang menerimanya dengan tangan kanan. Wajah orang beriman yang menerima kitab catatan ini dengan tangan kanan, mata mereka terlihat bahagia dan juga berseri-seri. Mereka senang dan juga merasa sebagai calon penghuni surga. Dan yang kedua, bagi mereka yang menerimanya dengan tangan kiri atau dari belakang punggung, catatan amal perbuatan bagi manusia pendosa, durhaka, lagi lalai terdapat dalam kitab yang bernama Sijjin, yaitu kitab yang tertulis di dalamnya segala apa yang diperbuat oleh manusia pendosa, lalu diperlihatkan kepada mereka tanpa bantahan sedikit pun. Keempat, ada yaumul hisab dan juga yaumul mizan. Yaumul hisab merupakan hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amal perbuatan untuk dihisab, dihitung atau diperhitungkan. Semua amal dan dosa dihitung dengan teliti. Pada saat itu, semua anggota tubuh akan berbicara, lalu menjadi saksi tentang apa saja yang sudah dilakukan selama di dunia. Sholat adalah amal soleh yang pertama kali dihisab, dan pembunuhan adalah amal keburukan yang dihisab pertama. Pada saat ini, tidak hanya manusia yang dihisab, melainkan binatang pun juga dihisab. Ada beberapa golongan yang masuk tanpa dihisab dan tanpa siksaan. Di antaranya adalah orang yang tidak pernah melakukan ruqyah ataupun minta diruqyah, tatayur, dan juga tawakal kepada Allah semata. Sedangkan Yaumul Mizan berarti hari di mana diadakannya timbangan amal perbuatan manusia yang telah dilakukan oleh mereka selama hidup di dunia. Di sana akan ada timbangan mengenai amal baik dan juga amal buruk manusia. Bagi yang timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan apabila amal buruknya lebih berat, akan dimasukkan ke neraka. Dan bagi yang timbangan amal buruk dan baiknya sama, dia termasuk Ashabul A'raf. Mereka berdiri di hadapan Asirah, melihat penghuni surga dan juga melihat penghuni neraka. Pada Yaumul Mizan, setiap satu kebaikan maka akan dicatat untuknya 10 kali lipat dan keburukan dicatat 1 kali lipatnya. Semua itu akan ditimbang pada timbangan yang sangat raksasa, yang saking besarnya, andai langit dan bumi diletakkan di atasnya, niscaya mampu ditimbangnya. Ada amalan yang memberatkan dan meringankan. Amalan yang memberatkan kebaikan diantaranya adalah berakhlak mulia dan juga senantiasa mengucap kalimat thayyibah atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan juga ada amalan yang memberatkan keburukan seperti perbuatan ghibah atau menggunjing. Kelima, prosesnya adalah as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin. Memiliki kait, cakar, dan duri. Setelah melewati masa di mahsyar, kaum muslimin akan dibentangkan sirat bagi mereka di atas jahanam, sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan yang sesuai dengan kadar keimanan mereka. Proses yang keenam adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari ketika semua manusia menerima balasannya atau jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia masih hidup di dunia. Ada balasan perbuatan baik dengan surga adalah kekal di dalam surganya Allah.
dengan urutan nama-nama surga dan penghuninya. Yang pertama ada surga Firdaus. Surga ini terdiri dari orang yang khusyuk dalam salatnya, jauh dari perbuatan yang sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluan, menepati janji, dan juga menjaga amanah. Yang kedua, surga Ad, yang terdiri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman dan beramal soleh, banyak beramal solih, sabar, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan juga menginfakkan hartanya. Yang ketiga ada surga Naim, terdiri dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, serta beramal salih. Yang keempat ada surga Ma'wa, terdiri dari orang yang bertakwa kepada Allah, beramal salih, takut akan kebesaran Allah, dan juga mampu dalam menahan nafsu. Yang kelima ada surga Darussalam, terdiri dari orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah, dan beramal solih. Yang keenam ada surga Darul Muqamah, terdiri dari orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang ketujuh ada surga Maqamul Amin, terdiri dari orang-orang yang bertakwa. Yang ke-8 ada surga Al-Hulq, terdiri dari orang yang menjalankan perintah Allah dan dia menjauhi larangannya. Sedangkan untuk balasan perbuatan buruk adalah neraka, yaitu berada di neraka selama-lamanya, yang biasanya berisi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang murtad, orang yang menyesatkan manusia dari agama Allah, orang-orang munafik, kufur, syirik, sombong, dan juga mendustakan ayat-ayat Allah. Untuk nama-nama neraka dan penghuninya, yang pertama ada neraka Huthamah, terdiri dari orang Yahudi, pengumpat, lagi pencela, dan pengumpul harta. Yang kedua ada neraka Hawiyah, terdiri dari orang yang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang lebih berat timbangan buruknya. Yang ketiga ada neraka Jahanam, terdiri dari pengikut setan dan durhaka kepada Allah. Yang keempat ada neraka Jahim, terdiri dari orang-orang yang sesat, musyrik, dan juga menyembah berhala. Yang kelima ada neraka Sakar, terdiri dari penyembah berhala, lalai yang sholat, tidak memberi makan orang miskin, berbicara yang batil, dan juga mendustakan hari pembalasan. Yang keenam neraka Sa'ir, yang terdiri pemakan harta anak yatim dan juga orang Nasrani. 7 neraka Wa'il, terdiri dari pengurang atau pencuri timbangan. Hakikat beriman kepada hari akhir. 1. Beriman kepada hari akhir merupakan bagian dari rukun iman kepada hari akhir. Yang kelima, di dalam Islam harus diyakini setiap umat Islam bagi muslim yang mengingkari iman kepada hari akhir niscaya dinyatakan riddah atau murtad dari Islam. Segala perbuatan yang dilakukan setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sedangkan yang kedua, landasan utama menyadarkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperbuat manusia akan dicatat cermat dan juga diteliti oleh malaikat. Oleh karena itu, keimanan hari akhir hendak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menyadarkan diri agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada memotivasi manusia untuk menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat sangatlah dahsyat. Golongan manusia yang benar dinyatakan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga, dan juga yang kafir yang beramal buruk disiksa di neraka. Oleh itu, beriman kepada Allah harus memotivasi kita semua untuk menjadi manusia yang menghindari segala larangan yang dilarang oleh Allah. Hikmah beriman kepada hari akhir.
Yang pertama adalah munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat dengan ancaman neraka. Yang kedua adalah menyejukkan dan dapat menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini dengan imbalan berupa surga. Yang ketiga adalah senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pertolongannya pada hari itu. Yang keempat ada senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melakukannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di dunia akhirat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.